Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menghitung indeks daya beda atau indeks diskriminasi item. Nah, di sini saya akan berikan contoh bahwa di sini ada nilai mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8. Ya, ada 18 item. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, ada 18 subjek. Ya, ada 18 subjek atau 18 siswa-siswi. Lalu ada 10 item pertanyaan dari soal pilihan ganda mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, untuk subjek ADI, ya, subjek ADI item 1 atau pertanyaan nomor 1, dia berhasil menjawab dengan benar, maka kita beri angka 1 untuk jawaban benar. Lalu untuk Agung item nomor 1 atau pertanyaan nomor 1, dia itu salah jawabannya, kita beri 0. Alex itu nomor 1, jawabannya betul, kita kasih 1 dan seterusnya. Ya, jadi 1 untuk betul, 0 untuk salah. Ya, kita akan melihat nilai akhir dari mereka semua yang ada di sini. Nah, nilai akhirnya kita summary saja. Nah, nilai akhirnya ya. Jadi untuk Adi nilai akhirnya itu 7. Nah, kita akan lihat untuk yang lainnya. Ya, jadi sudah ketahuan semua nilai akhir dari mata pelajaran bahasa Inggris ya. Ini contohnya misalnya ulangan ya, ulangan harian mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8, ada 18 siswa-siswi dan sudah keluar nilainya. Ya, untuk itu kita akan membagi satu kelas ini menjadi 2 kelompok. Ya, kita akan membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang tinggi dan kelompok yang rendah. Bagaimana cara membaginya? Kita menggunakan nilai tengah atau median. Nah, kita akan melihat nilai tengahnya dulu dari ini semua. Ini digunakan untuk membagi apakah siswa-siswi tersebut berada di kelompok yang tinggi atau kelompok yang rendah. Nah, sudah ada nilainya di sini, nilai 6. Berarti siswa-siswi yang di atas 6, ya, di atas 6 itu nanti masuk di kelompok yang tinggi. Ya, untuk yang di bawah 6 itu nanti masuk di kelompok yang rendah. Ya, supaya memudahkan kita short saja. Ya, jadi kita short ya. Ini masuk di kelompok yang rendah, kita beri tanda. Ya, lalu di atas 6 ya, 7 dan sampai 10 kita beri keterangan ini masuk di kelompok yang tinggi. Ya. Jadi kita akan lihat di sini ya, kelompok rendah dan kelompok tinggi. Ya, berapa orang yang dengan menjawab betul ya, berapa orang menjawab betul pada kelompok yang rendah? Berapa orang ya yang menjawab betul pada kelompok yang rendah? Akan lihat menggunakan summary saja di sini. Nah, lalu berapa orang yang betul menjawab pada kelompok tinggi? Nah, sudah terlihat ya. Nah, kita sudah melihat dari kedua kelompok tersebut ya, berapa orang. Oke, baik, diperhatikan ya, kita sudah mendapatkan nilai total dari setiap subjek. Kita juga sudah melihat pembagian kelompok tinggi dan kelompok rendah. Kelompok tinggi itu nilainya di atas 6, lalu kelompok rendah itu di bawah 6. Ya, kita sudah punya 2 kelompok, yaitu kelompok rendah dan kelompok tinggi. Nah, kita akan melihat indeks diskriminasi item. Ya. Nah, caranya adalah jumlah orang yang menjawab betul pada kelompok tinggi, ya, jumlah orang yang menjawab betul di kelompok tinggi dibagi jumlah orang yang berada di kelompok tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 ya, dikurangi dengan jumlah orang yang berada di kelompok rendah menjawab betul ya. Orang yang menjawab betul di kelompok rendah ya, dibagi dengan jumlah
orang yang berada di kelompok rendah dari 10 ya tadi ya. Kita jawabannya 0. Nah, kita tarik ke sebelah kanan sampai dengan item yang ke 10 ya. Nah, ini adalah nilai indeks diskriminasi item dari item 1 sampai dengan item ke 10. Kita tandai dulu biar tidak membingungkan. Jadi kita sudah melihat indeks daya beda item atau indeks diskriminasi item. Nah, kita akan lihat di sini. Lalu ini apa artinya gitu ya? Ini apa artinya nilai-nilai ini? Nah, kita akan coba untuk kopas ke sini. Ya, jadi semakin mendekati nilai 1 itu semakin baik. Ya, jadi indeks diskriminasi item semakin mendekati 1 itu semakin baik. Nah, lalu kalau semakin menjauh dari 1 itu artinya buruk atau perlu direvisi atau di reject. Ya, jadi 0,4 ya, jadi 0,4 itu masih bisa diterima ya. Ini ada 0,6, 0,7, 0,8, 0,7. Lalu 0,2 sampai dengan 0,3 masih dikatakan bisa ya, sesuai gitu ya. Lalu di bawah 0,2 itu nanti perlu direvisi atau di remove atau dibuang. Nah, kurang lebih itu untuk menghitung indeks diskriminasi item ya. Silahkan diperhatikan video ini, silahkan diputar kembali ya untuk melihat video dengan cukup jelas.